Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Simanjuntak dari Prodi MIK Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perhitungan kebutuhan SDM melalui metode WISN. Pengelolaan SDM. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan pemeliharaan dan pemberdayaan tenaga kerja, kompensasi serta penilaian kinerja organisasi. Proses perencanaan organisasi merupakan cara atau kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol atau pengendalian pegawai. Selanjutnya kita masuk kepada materi beban kerja tenaga kesehatan. Beban kerja tenaga kesehatan adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Beban kerja terhadap suatu unit pada dasarnya merupakan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pekerjaan dituntut dari karyawan dengan jumlah tenaga yang ada dalam suatu unit tersebut. Selanjutnya kita bahas WISN. WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan pada beban kerja pekerjaan nyata. Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun dalam satu sarana pelayanan kesehatan. Menyusun rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis. Yang pertama, memulai analisis beban kerja dengan metode WISN yang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar dan tujuan dari metode ini. WISN dirancang untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja nyata yang dialami oleh staf dalam suatu unit kerja. Yang kedua, pengelolaan data beban kerja melibatkan transformasi data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hasil pengelolaan data dapat berupa laporan beban kerja, rekomendasi perbaikan, perencanaan sumber daya, dan pemantauan kinerja. Standar beban kerja. Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori sumber daya manusia. Rumus dari standar beban kerja yaitu standar beban kerja sama dengan waktu kerja rata-rata atau waktu kelonggaran, rata-rata waktu per kegiatan pokok waktu kerja tersedia. Selanjutnya ada menyusun standar kelonggaran. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan non-tugas pokok seperti istirahat, pelatihan, rapat, administrasi umum, dan lain-lain. Rumus dari standar kelonggaran adalah presentasi kelonggaran sama dengan jumlah waktu kelonggaran per waktu kali 100%. Nah, kita masuk pada soal kasus dan pembahasannya. Rumah sakit X memiliki 10 dokter spesialis bedah yang bekerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu dalam 1 tahun. Rumah sakit ingin menetapkan standar beban kerja untuk dokter spesialis bedah berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan. Data menunjukkan bahwa dalam 1 tahun, dokter spesialis bedah melakukan rata-rata 200 operasi per tahun. Berapa standar beban kerja per jam untuk dokter spesialis bedah? A. 0,05 operasi per jam, B. 0,096 operasi per jam, C. 0,15 operasi per jam, D. 0,12 operasi per jam, dan E. 0,25 operasi per jam.
Jawabannya adalah B, 0,096 operasi per jam. Penjelasannya karena diketahui jumlah operasi per tahun 200 operasi per tahun dan jumlah jam kerja per tahun yaitu 8 jam per hari dikali 5 hari dalam seminggu dikali 52 minggu dalam setahun dihasilkan 2080 jam per tahun. Jadi standar beban kerja per jam yaitu 200 per 2080 sama dengan 0,096 operasi per jam. Selanjutnya ada soal kasus kedua, yaitu rumah sakit memiliki 10 dokter spesialis bedah yang bekerja 8 jam sehari, 5 jam 5 hari seminggu. Dalam 1 tahun, rumah sakit ini menetapkan standar kelonggaran untuk dokter spesialis bedah berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas non-klinis seperti administrasi dan pertemuan. Data menunjukkan bahwa dokter spesialis bedah membutuhkan waktu rata-rata 1 jam per hari untuk tugas-tugas non-klinis. Berapa standar kelonggaran per hari untuk dokter spesialis bedah? A. 0,5 jam per hari, B. 1 jam per hari, C. 1,5 jam per hari, D. 2 jam per hari, dan E. 2,5 jam per hari. Nah, jawabannya adalah B. 1 jam per hari. Penjelasannya karena standar kelonggaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas non-klinis seperti administrasi dan pertemuan. Dalam kasus dokter spesialis membutuhkan waktu rata-rata 1 jam per hari untuk tugas-tugas non-klinis. Nah, teman-teman, sekian materi yang pertama. Kita masuk kepada materi yang kedua ya, yaitu seleksi dan staffing, simulasi seleksi CV dan wawancara kerja. Seleksi dan staffing. Seleksi menurut Sedar Mayati adalah proses penentuan dan pemilihan anggota yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Seleksi juga dikatakan proses penyaringan calon anggota yang telah melalui tahap rekrutmen. Sedangkan staffing merupakan fungsi manajemen yang terkait dengan proses penarikan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi yang melibatkan pemahaman akan berbagai bidang pekerjaan yang harus dilakukan, serta penempatan individu yang tepat di posisi-posisi tersebut. Kita masuk pada seleksi. Proses seleksi yang pertama penerimaan pendahuluan, yang kedua tes penerimaan, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat pemeriksaan referensi, yang kelima wawancara atasan langsung, yang keenam keputusan penerimaan, dan yang ketujuh evaluasi medis. Tahapan dari seleksi: screen berkas, psikotes, wawancara HRD, wawancara pengguna, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terakhir. Tujuan dari proses yang pertama menghasilkan kolaborasi yang harmonis, yang kedua menciptakan mekanisme kerja yang saling mendukung, yang ketiga mendukung pekerja dengan keterampilan yang sesuai. Tips dan trik membuat lamaran kerja yang efektif. Yang pertama, jangan membuat surat lamaran yang membosankan. Yang kedua, membuat surat lamaran yang membingungkan. Yang ketiga, jangan membuat surat lamaran yang sama. Dan yang keempat, jangan mencontoh CV orang lain. Selanjutnya ada perekrutan, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga dengan tujuan utama mengidentifikasikan dan yang menarik karyawan atau pendidik dan tenaga kependidikan atau personalia potensial
potensial. Proses rekrutmen dikenal sebagai pendekatan rasional untuk perekrutan. Proses perekrutan. Yang pertama, penyusunan strategi. Yang kedua, pencarian pelamar, penyaringan atau penyisihan pelamar yang tidak cocok. Yang selanjutnya, metode perekrutan. Yang pertama, metode tertutup, yaitu pelaksanaan rekrutmen terbatas. Dan yang kedua, metode terbuka, yaitu pelaksanaan rekrutmen yang diumumkan melalui iklan di media massa. Proses penilaian kandidat. Yang pertama ada psikotes yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif, kepribadian, dan karakteristik individu. Yang kedua, tes kesehatan yang penting untuk menentukan apakah kandidat memenuhi persyaratan kesehatan. Yang ketiga, tes kemampuan teknis yang meliputi uji kemampuan khusus untuk di posisi yang dilamar, seperti kemampuan berbahasa asing. Dan yang keempat, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan interpersonal. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus. Rumah sakit X sedang melakukan proses perekrutan untuk posisi dokter spesialis bedah. Salah satu kandidat yaitu Dr. Y yang memiliki pengalaman kerja 5 tahun di rumah sakit lain dan memiliki kemampuan teknis yang baik. Namun, dalam wawancara Dr. Y menunjukkan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pasien. Dan apa yang harus dilakukan oleh pewawancara? Nah, jawabannya adalah memberikan kesempatan kepada Dr. Y untuk menjelaskan kesulitan komunikasinya. Karena pewawancara harus memberikan kesempatan dan memahami alasan di balik kesulitan tersebut. Dan ini dapat membantu pewawancara untuk memahami kemampuan dan kelemahan Dr. Y secara lebih baik. Nah, selanjutnya ada soal kasus yang kedua, yaitu rumah sakit Y sedang melakukan proses staffing untuk posisi perawat. Salah satu kandidat yaitu Suster B memiliki pengalaman kerja 3 tahun di rumah sakit lain dan memiliki kemampuan kerja yang baik. Namun Suster B memiliki gaji yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh rumah sakit. Apa yang harus dilakukan oleh staffing? Nah, jawabannya adalah C. Memberikan kesempatan kepada Suster B untuk membahas gaji yang lebih rendah. Penjelasannya itu karena tim staffing harus memberikan kesempatan untuk membahas gaji yang lebih rendah dan memahami kebutuhan dan prioritas Suster B. Ini dapat membantu tim staffing untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan Suster B. Nah, teman-teman, sekian 2 materi yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya. Terima kasih.